Kami tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung dengan judul Petaka Pesugihan Kang Bakso. Ditulis oleh Abdul Waza. Pak Karman mengalami kesulitan ekonomi. Jualan bakso yang ditekuninya mendapatkan penurunan omset dan bahkan sampai tidak laku. Entah apa sebabnya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Pak Karman benar-benar kesulitan. Sampai akhirnya ada temannya yang menyarankan untuk melakukan pesugihan demi mengembalikan ekonomi dan bahkan bisa mendapatkan kekayaan lebih. Lantas bagaimana dengan Pak Karman? Apakah akan melakukan hal itu? Lalu bagaimana dengan nasib istri dan anaknya nanti? Inilah cerita misteri Petaka Pesugihan Bakso seri yang pertama. Malam itu, suasana di rumah Pak Karman dan Bu Sri terasa begitu sepi. Lampu temaram di sudut ruangan membuat bayangan mereka tampak samar-samar. Pak Karman duduk lemas di kursi tua, memandangi meja makan yang hanya berisi sisa-sisa nasi dingin. Dia baru saja pulang dari pasar dengan pikiran yang berat. Seharian penuh tidak ada satupun pembeli yang mampir ke lapak kecilnya. Hatinya teriris, bukan karena lelah berdagang, melainkan karena besok adalah tenggat waktu pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Bu Sri yang duduk di seberangnya menyadari keheningan suaminya. Dengan tatapan penuh kasih, dia mencoba menyemangatinya meski dalam hatinya sendiri merasa tak kalah khawatir. Sabar, Pak. Mungkin besok dagangannya akan lebih laku. Jangan putus asa ya, ujar Bu Sri dengan suara lembut meski matanya mulai berkaca-kaca. Pak Karman berdesah panjang. Bapak sudah mencoba segala cara, Bu. Tapi malam ini tak ada satupun orang yang membeli. Bapak merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ada orang yang mendekat ke lapak, mereka seperti melihat sesuatu dan langsung pergi dengan wajah ketakutan, Bu. Bu Sri terdiam, seketika bulu kuduknya meremang. Maksudnya mereka melihat apa, Pak? Tanya Bu Sri ragu-ragu. Bapak juga tidak tahu, Bu. Jawab Pak Karman pelan, tatapannya kosong. Tapi Bapak merasa ada yang mengawasi. Setiap malam ada bayangan di pojok lapak. Namun setiap kali Bapak menengok, bayangan itu hilang. Semakin hari perasaan Bapak semakin tidak enak, Bu. Suasana semakin terasa mencekam. Angin malam berdesir lembut, membuat tirai jendela berayun perlahan. Bu Sri mencoba mengalihkan ketakutan itu dengan tersenyum tipis, meskipun rasa cemas terus merayap di hatinya. Ya sudahlah, Pak. Kita hadapi ini bersama. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal yang tidak jelas, ucap Bu Sri menenangkan. Namun sebelum Bu Sri selesai berbicara, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Mereka berdua saling menatap dengan bingung.
siapa yang datang saat itu. Dengan langkah berat Pak Karman berjalan menuju pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ada firasat buruk yang sulit ia jelaskan. Saat dia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Hanya ada angin malam yang berembus dingin. Tiba-tiba, dari balik gelapnya malam terdengar suara aneh. Suara itu seperti berasal dari sudut halaman rumah mereka. Terdengar samar namun jelas. Pak Karman dan Bu Sri saling berpandangan dengan ketakutan. "Kau dengar itu, Bu?" tanya Pak Karman dengan suara bergetar. Bu Sri hanya bisa mengangguk. Wajahnya pucat. Mereka tahu malam itu bukan hanya mereka yang ada di rumah itu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang telah lama mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Suara burung hantu yang tak biasa terdengar tiba-tiba, mengisi keheningan malam. Suaranya melengking dan berulang-ulang, menambah rasa tidak nyaman di hati Pak Karman. Dia melirik ke arah jendela yang terbuka sedikit, membiarkan udara dingin masuk. "Burung hantu ini sejak kapan ada di sini?" gumam Pak Karman dengan wajah tegang. Bu Sri yang duduk di sampingnya menyadari perubahan raut wajah suaminya. Sudahlah Pak, jangan dipikirkan suara burung itu. Mungkin hanya burung yang kebetulan lewat. Ucapnya mencoba menenangkan meskipun hatinya juga sedikit terusik. Kita harus fokus. Jangan biarkan pikiran aneh-aneh merusak semangat kita. Pak Karman mengangguk pelan, meski pikirannya masih berkecamuk. "Tapi Bu, sudah 3 hari ini tak ada satupun pembeli. Bakso yang Bapak jual selalu sisa dan terbuang. Kita sudah keluar modal banyak, tapi tidak hasil. Bapak takut ini tanda buruk, Bu." Mendengar perkataan Pak Karman, Bu Sri menggenggam tangan suaminya, berusaha menyalurkan sedikit ketenangan. Aku tahu ini berat, Pak. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi mungkin rezeki kita sedang seret. Jangan terlalu dipikirkan. Besok kita coba lagi. Mungkin kita bisa buat inovasi baru, tambah menu, atau buat promosi kecil-kecilan. Pak Karman menghela napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya. Tapi kalau begini terus, bagaimana kita bisa bayar hutang, Bu? Modal kita sudah habis. Bakso yang kita jual semuanya basi. Rasanya seperti ada yang menghalangi usaha kita. Entah itu apa. Bu Sri terdiam sejenak. Dia juga merasa berat, tapi tak mau menunjukkan kelemahannya di depan suaminya. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak, Pak. Rezeki memang kadang ada naik turunnya. Kita sudah melakukan yang terbaik. Mungkin Tuhan sedang menguji kita. Malam semakin larut dan suara burung hantu itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan menggema di udara. Pak Karman tak bisa mengusir perasaan gelisah yang semakin merayap di hatinya. Namun Bu Sri tetap berusaha berpikir positif. Meski jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berdua hanya bisa berharap esok hari membawa keberuntungan yang berbeda, meskipun firasat buruk tak bisa sepenuhnya diabaikan. Malam semakin larut, rasa kantuk mulai menyerang. Akhirnya Bu Sri memutuskan untuk ke kamar, menemani putri mereka yang sudah lebih dulu tertidur. Istirahatlah, Pak. Jangan terlalu dipikirkan. Besok kita coba lagi. Ucapnya sebelum beranjak pergi, meskipun wajahnya tetap menyimpan kekhawatiran. Pak Karman hanya mengangguk pelan. Matanya masih tertuju pada secangkir kopi yang sudah mulai mendingin di meja. Pikirannya kalut, berkecamuk memikirkan nasib dagangannya yang tak laku dalam beberapa hari terakhir. Dia menghela napas panjang merasa putus asa.
Tak lama kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Pak Karman langsung bangkit. Perasaannya sedikit terkejut mengingat waktu sudah sangat malam. Dia berjalan menuju pintu dengan langkah pelan. Saat pintu dibuka, tampaklah sosok Pak Dodo, tetangganya yang biasa mampir untuk ngobrol. Pak Dodo, silakan masuk Pak, ucap Pak Karman dengan senyum kecil meskipun hatinya masih terasa berat. Pak Dodo tersenyum hangat dan melangkah masuk. Maaf, ganggu malam-malam begini Pak. Tadi lihat lampu rumah masih nyala. Saya kira Bapak belum tidur jadi saya kesini. Setelah duduk Pak Karman kembali menyesap kopi. Sementara Pak Dodo memerhatikan sahabatnya itu. Ada gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari wajah Pak Karman. Kenapa Pak? Kok kelihatannya murung begitu? Pak Karman terdiam sejenak sebelum menjawab. Ya, dagangan saya sudah 3 hari ini gak laku Pak Dodo. Modal sudah habis, bakso yang dijual basi semua. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi rezeki kami. Saya gak tahu harus gimana lagi. Sampai hutang pun belum bisa dibayar. Pak Dodo mengangguk pelan, memahami kegelisahan temannya. Saya dengar-dengar dari istri saya juga, katanya sekarang orang-orang di pasar banyak yang bilang begitu. Dagangan tiba-tiba sepi, padahal biasanya ramai. Ada yang bilang pasar itu sekarang dihuni sesuatu yang gak beres. Balas Pak Dodo. Suaranya menurun saat membicarakan bagian terakhir. Pak Karman terdiam. Pikirannya langsung kembali ke kejadian-kejadian aneh yang dialaminya beberapa hari ini. Saya juga merasa begitu Pak Dodo. Setiap malam saat saya di lapak rasanya ada yang mengawasi. Beberapa pembeli yang lewat tiba-tiba menghindar, bahkan sebelum mendekat. Saya nggak tahu apakah ini cuma perasaan saya atau memang ada yang aneh, ujar Pak Karman menjelaskan. Suasana hening sejenak. Pak Dodo menatap Pak Karman dengan serius. Mungkin ada baiknya kita coba cari tahu Pak. Siapa tahu memang ada sesuatu yang perlu dibereskan di sana. Kadang hal-hal begini nggak bisa kita anggap enteng. Bisa saja ada orang sirik. Pak Karman terdiam, merasa semakin gelisah. Namun di satu sisi dia tidak bisa menepis firasat buruk yang selama ini mengganggu pikirannya. Mungkin memang ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar masalah sepi pembeli. Bisa jadi Pak Dodo, semenjak ada orang yang jualan bakso lagi, dagangan saya nggak laku. Aneh, memang kenapa bisa begini? Ucap Pak Karman dengan raut wajah sedih. Jika begitu bisa jadi orang itu memakai pesugihan Pak. Balas Pak Dodo serius. Pak Karman terperangah. Pak Karman langsung tersentak. Matanya melebar dengan keterkejutan. Pesugihan? Yang benar saja Pak Dodo. Saya tidak pernah kepikiran sampai di situ. Tapi maksud Bapak, orang itu sengaja pakai ilmu hitam untuk menguasai pembeli. Pak Dodo mengangguk pelan, menatap Pak Karman dengan serius. Saya tidak menuduh langsung Pak, tapi ada banyak tanda-tandanya. Dagangan dia selalu laris, sementara lapak lain termasuk punya Bapak tiba-tiba sepi. Orang-orang yang lewat di depan lapak Bapak bahkan tidak jadi beli kan? Ada yang bilang mereka merasa takut, atau seperti melihat sesuatu yang tidak biasa di depan lapak Bapak. Itu bisa jadi tanda kalau ada yang bermain dengan hal-hal gaib Pak, ujar Pak Dodo menjelaskan. Pak Karman terdiam, pikirannya kalut. Tapi bagaimana saya bisa bersaing dengan orang seperti itu Pak Dodo? Saya hanya jualan dengan cara biasa. Gak mungkin saya menang kalau lawan pesugihan. Pak Dodo menggeleng pelan. Itulah kenapa saya datang malam ini Pak Karman. Saya ingin kasih saran agar Bapak lebih hati-hati.
jangan sembarangan saat jualan di sana. Kalau benar orang itu pakai cara begitu, bisa-bisa Bapak malah kena dampaknya. Pak Karman semakin bingung. Wajahnya penuh kegelisahan. Tapi saya nggak tahu harus ngapain, Pak Dodo. Kalau memang begitu, apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak mau terseret ke hal-hal seperti itu, tapi saya juga harus tetap cari nafkah. Pak Dodo tersenyum kecil, mencoba menenangkan temannya. Begini Pak, saya tahu satu orang yang bisa bantu. Orang ini mengerti soal hal-hal begitu, tapi bukan untuk pesugihan ya. Dia bisa bantu Bapak untuk membersihkan dagangan dan usaha Bapak dari pengaruh buruk. Orang ini tinggal di daerah Jawa Barat, ujung selatan. Saya bisa kasih alamatnya? Ucap Pak Dodo dengan pelan dan serius. Pak Karman terdiam, masih terlihat ragu. Tapi Pak, apa ini tidak berbahaya? Bagaimana kalau ternyata orang itu juga terlibat dalam hal-hal yang tidak baik? Pak Dodo menepuk bahu Pak Karman pelan. Jangan khawatir Pak, orang ini terkenal baik dan selalu membantu orang-orang yang tertimpa kesulitan. Kalau Bapak memang merasa ini jalan terbaik, datang saja ke sana besok. Siapa tahu ada solusi untuk semua masalah ini. Dengan tangan gemetar, Pak Karman menerima secari kertas yang diberikan Pak Dodo. Alamat yang tertulis di sana membuat hatinya bergetar. Daerah itu jauh, tapi jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan usahanya, mungkin dia harus mencobanya. Malam itu Pak Karman tak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk antara rasa takut dan harapan yang tipis. Setelah memberikan secari kertas berisi alamat, Pak Dodo menghela napas panjang, lalu menatap Pak Karman dengan tatapan yang lebih serius. Sebenarnya Pak Karman, ucap Pak Dodo dengan suara pelan, kalau Bapak mau, bukan cuma membersihkan usaha dari pengaruh buruk saja yang bisa dilakukan. Orang yang akan Bapak temui ini Mbah Sugiwo namanya. Juga bisa bantu kalau Bapak ingin lebih dari sekedar dagangan laris. Pak Karman mengangkat alisnya, bingung dan penasaran. Lebih dari sekedar dagangan laris? Maksud Bapak apa? Pak Dodo tersenyum samar, lalu melanjutkan dengan nada yang hati-hati. Mbah Sugiwo bukan orang sembarangan Pak. Dia terkenal karena kemampuannya. Kalau Bapak benar-benar ingin mengubah nasib, dia bisa bantu Bapak untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Tapi tentu saja semua itu ada syaratnya. Pak Karman merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Kata-kata Pak Dodo seolah membuka pintu harapan yang selama ini tertutup rapat. Dengan kondisi ekonomi yang makin sulit, hutang yang terus menumpuk dan dagangan baksonya yang tak kunjung laku, tawaran ini terdengar sangat menggoda. Apa maksudnya syarat Pak Dodo? Tanya Pak Karman dengan nada ragu. Pak Dodo mendekatkan tubuhnya ke arah Pak Karman, berbicara lebih pelan. Syaratnya ya seperti pesugihan pada umumnya Pak. Mbah Sugiwo akan meminta sesuatu dari Bapak, tapi hasilnya jelas. Dagangan Bapak nggak cuma laris, tapi Bapak bisa hidup berkecukupan. Hutang-hutang yang numpuk akan lunas dengan cepat, dan saingan di pasar nggak perlu lagi dipikirkan. Jawab Pak Dodo. Pak Karman terdiam. Otaknya bekerja keras memproses apa yang baru saja didengarnya. Kekayaan, lunasnya hutang dan saingan dagangan yang tak lagi mengganggu. Semua itu terdengar seperti solusi sempurna. Namun ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar tidak nyaman. Tapi Pak Dodo, apa syaratnya? Apa yang harus saya korbankan? Saat itu Pak Dodo tersenyum tipis. Setiap pesugihan pasti ada syarat Pak. Tapi Mbah Sugiwo ini dikenal dengan orang yang bisa menyesuaikan syarat dengan kemampuan orang yang datang padanya. Dia nggak akan meminta sesuatu yang di luar kemampuan Bapak. Mungkin nanti akan diminta sesajen atau hal-hal lain.
Tapi percayalah Pak, ini bukan pesugihan yang membahayakan seperti yang Bapak dengar di luar sana. Banyak orang kok yang sudah berhasil lewat bantuan Mbah Sugiwo. Kegelisahan masih membayangi hati Pak Karman. Tapi di sisi lain, dia mulai tergoda. Ekonominya yang benar-benar sulit saat ini, ditambah dagangan bakso yang terus merugi dan hutang yang semakin menumpuk, membuat pikirannya berputar-putar mencari jalan keluar. Jadi kalau saya temui Mbah Sugiwo, saya bisa jadi kaya ya? Tanyanya pelan. Pak Dodo mengangguk mantap. Iya Pak Karman, tapi ingat, semua ini pilihan Bapak. Saya hanya menyarankan, kalau Bapak merasa ini jalan terbaik, maka tidak ada salahnya dicoba. Pak Karman terdiam lama. Di satu sisi dia merasa tawaran ini sangat menggiurkan, tapi di sisi lain, bayangan akan pesugihan membuat hatinya cemas. Namun dalam kondisi terdesak seperti ini, apalagi setelah mendengar pesaingnya mungkin menggunakan cara-cara gaib, tawaran ini mungkin adalah satu-satunya harapan yang bisa dihandalkan. Malam itu Pak Karman tak bisa memejamkan mata. Tawaran dari Pak Dodo terus terngiang di pikirannya, mengadu antara akal sehat dan keputusasaan. Pak Karman duduk terpaku. Pikirannya terus bergulat antara rasa takut dan harapan. Di satu sisi, dia takut jika pesugihan ini meminta tumbal, terutama dari keluarganya. Namun di sisi lain, hidupnya yang semakin terhimpit membuat tawaran ini begitu menggoda. Rasa cemas menghantuinya, seolah-olah dia berada di persimpangan yang gelap tanpa tahu harus mengambil jalan yang mana. Pak Dodo, ucap Pak Karman dengan nada pelan dan ragu. Saya takut kalau pesugihan itu minta tumbal. Saya tidak mau ada yang terjadi pada keluarga saya. Bu Sri dan anak-anak saya adalah segalanya buat saya. Kalau harus menukar mereka dengan kekayaan, saya lebih baik tidak melakukannya. Pak Dodo tersenyum tipis, seolah sudah menduga kekhawatiran itu akan muncul. Dia menepuk bahu Pak Karman dengan lembut mencoba menenangkan sahabatnya. Tenang Pak Karman, saya paham ketakutan Bapak. Tapi yang saya tawarkan ini bukan pesugihan seperti yang Bapak bayangkan. Ini pesugihan putih, jawab Pak Dodo nampak dengan serius. Pak Karman mengerutkan kening, bingung. Pesugihan putih? Apa maksudnya Pak Dodo? Apa bedanya dengan yang lain? Pak Dodo menarik napas dalam, lalu menjelaskan dengan nada yang lebih santai. Pesugihan putih itu berbeda, Pak. Tidak ada tumbal, tidak ada pengorbanan dari keluarga. Mbah Sugiwo ini menggunakan cara-cara yang lebih bersih. Dia tidak meminta jiwa atau kehidupan orang lain sebagai syarat. Yang dia minta biasanya hanya berupa sesajen atau ritual tertentu yang harus dilakukan secara rutin. Tapi itu tidak membahayakan siapapun. Apa ya seperti itu, Pak? Tanya Pak Karman, matanya berbinar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.